بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله، في هذا الصباح المبارك بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في مراجعة مباحث الإعراب، أليس كذلك؟ Halo Ustaz. كنا بدأنا في مراجعة مباحث الإعراب بالتمهيدات dengan beberapa pendahuluan. أولا في تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وذكرنا أيضا علامات لكل كلمة. Kita juga sudah menyebutkan ciri-ciri masing-masing dari isim, fi'lun, dan harf. ثم تكلمنا أيضا عن تقسيم الأسماء إلى معرفة ونكرة. Kita juga sudah membahas pembagian isim menjadi dua, yaitu isim nakirah dan isim ma'rifah. وكنا تكلمنا أيضا عن تقسيم الكلمات إلى الإعراب والبناء من حيث الإعراب والبناء، فهناك معرب ومبني. Kita juga sudah bahas pembagian kata, semua kata itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. وتكلمنا أيضا ما هي المبنيات، apa saja yang kelompok kata yang mabni, semuanya mabni. Tidak ada pengecualian sama sekali, dan kita juga sudah bahas eh, seperti kalau yang semuanya mabni adalah harf, kemudian fi'il madhi dan fi'il amr. Kita juga sudah bahas ism dan fi'il mudhari. Ism dan fi'il mudhari itu mayoritasnya mu'rab, namun ada sebagian yang mabni. Kemudian setelah itu kemarin kita juga telah membahas ahkam al-i'rab atau al-ahkam al-i'rabiyah. Hukum-hukum i'rab, ada rafa', ada nasab, ada jar, dan ada jazm. Hukum-hukum i'rab ini hanya berlaku pada ism dan fi'il mudhari saja. Adapun al-mabniyat, yaitu harf, fi'il madhi dan fi'il amr, maka tidak berlaku hukum i'rab. Makanya selalu kita katakan la mahalla lahu min al-i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab saat mengi'rab. Namun dari empat hukum i'rab tadi, nasab, rafa', nasab, jar, dan jazm, itu mana saja yang berlaku untuk ism dan mana saja yang berlaku untuk fi'lun mudhari'. Yang berlaku untuk ism itu hanya tiga, rafa', nasab, dan jar. Karena jazm tidak berlaku pada fi'lun mudhari'. Sedangkan yang berlaku untuk fi'lun mudhari' itu hanya rafa', nasab, dan jazm. Karena jar itu tidak berlaku pada fi'lun mudhari'. Setelah itu kemarin kita sudah sempat masuk ke pembahasan alamatul i'rab. Ini sekadar alamatul i'rab, tanda i'rab. Masih ingat kan Ibu Ben? Insyaallah. Ya, Ustaz. Alamatul i'rab. Jadi saat kita mengi'rab sekalian, ada tiga yang harus menjadi fokus kita. Kedudukan i'rabnya, kemudian hukum i'rabnya, dan tanda i'rabnya. Kedudukan i'rab seperti mubtada, khabar, fa'il, maf'ulun bihi, atau yang lain-lain. Kemudian kalau hukum i'rab yang kita sebutkan tadi, rafa', nasab, jar, jazm. Kemudian tanda i'rab. Tanda i'rab ini bagaimana?
Nah, kalau yang pertama kali kita kenal dulu tanda i'rab ada dhammah, ad-dhammatu lirraf'i, al-fathatu lin-nasbi, al-kasratu lil-jar, dan as-sukunu lil jazm. Ini adalah tanda i'rab mungkin yang pertama kali kita kenal. Ada dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Namun untuk sekalian, empat tanda i'rab ini adalah alamah asliyah. Alamah asliyah dalam artian ini tanda i'rab utama. Memang aslinya tanda i'rab adalah ini. Namun ternyata ada beberapa kata yang tidak bisa menggunakan alamah asliyah dalam i'rab. Maka harus menggunakan alamah far'iyah. Makanya di sana kita sebutkan di halaman berikutnya, di halaman 18, pembagian atau taksim alamatil i'rab. Pembagian tanda i'rab. Secara umum, tanda i'rab dibagi menjadi dua, yaitu alamah asliyah dan alamah far'iyah. Alamah asliyah seperti kita sebutkan tadi, alamah asliyah ini adalah tanda i'rab utama. Dan memang aslinya ini tanda i'rab itu. Dhammah sebagai tanda rafa', fathah sebagai tanda nasab, kasrah sebagai tanda jar, dan sukun sebagai tanda jazm. Aslinya ini. Namun kalau tidak bisa menggunakan alamah asliyah, beberapa kata memang tidak bisa menggunakan alamah asliyah, maka menggunakan alamah far'iyah. Alamah far'iyah terdapat pada 7 bab. Baik, sebelum ke alamah far'iyah, kita kemarin bahas alamah asliyah terlebih dahulu. Al-alamah asliyah ternyata ada pembagiannya lagi. Ada dua macam alamah asliyah. Ya, sama-sama alamah asliyah. Sama-sama alamah asliyah. Yaitu kalau marfu tandanya dhammah, kalau mansub tandanya fathah, kalau majhur tandanya kasrah, kalau majzum tandanya sukun. Hanya saja, hanya saja ternyata tanda-tanda i'rab asliyah ini terkadang zahirah, terkadang muqaddarah. Zahirah maksudnya memang ada, nampak, ditulis dan dilafadzkan. Itu zahirah maksudnya. Namun terkadang beberapa kata itu tanda i'rabnya tidak bisa muncul di akhirnya, di huruf terakhirnya. Maka kita sebut tanda i'rab yang tidak bisa muncul itu sebagai alamah muqaddarah, alamatul i'rab al-muqaddarah, tanda i'rab yang muqaddarah, tidak nampak. Aslinya ada. Tanda rafa'nya dhammah, tapi dhammahnya tidak kelihatan. Tanda nasabnya fathah, tapi fathahnya tidak kelihatan. Tanda jarnya kasrah, tapi kasrahnya tidak kelihatan. Itu yang disebut alamah muqaddar. Al-alamah al-muqaddarah, tanda i'rab yang muqaddarah umat sekalian. Kalau yang kita bahas adalah tempatnya di mana saja, alamah muqaddarah itu ada pada berapa tempat? Maka jawabannya ada pada 5 tempat. Kalau itu kalau misalkan yang kita bahas tempatnya terdapat pada kata apa saja, itu maka ada 5 tempat. Namun kalau yang dibahas adalah sebabnya, maka sebab alamatul i'rab bisa muqaddarah itu ada tiga. Yang kita tuliskan di PDF di sini dan kita munculkan di layar ini hanya tempat-tempatnya saja, ada 5. Ada 5 satu mawadhi' li alamat al-i'rab al-muqaddarah. Ada 5 tempat tanda i'rab muqaddar. Di mana saja? Kemarin ini sudah sampai di sini belum pembahasannya, Bu Juani? Belum, Ustadz. Belum, Om ya? Baik, sebelum kita bahas satu persatu, hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Sama. Sama. Insya Allah tidak ada kendala, Om ya, terkait dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Iya. Alhamdulillah. Selain Bu Juanita, mungkin ada pertanyaan? La yujad? Baik, in kana la yujad. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita bahas al-alamah al-muqaddar. Tanda i'rab yang muqaddar itu di mana saja. Pembagian ini insya Allah tidak bingung, ya. Tanda i'rab itu ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Asliyah itu ada yang zahirah, ada yang muqaddar. Ini muqaddarah itu pasti alamah asliyah.
Muqaddarah itu pasti alamah asliyah. Baik, tempatnya yang pertama yaitu al-ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Ism yang mudhaf kepada ya mutakallim. Ism yang mudhaf kepada ya'ul mutakallim. Contoh di sana kalimat sadiqi atau kitabi atau ism apapun kalau disambung dengan ya mutakallim. Baik. Ya mutakallim umat sekalian. Ya mutakallim itu kan tandanya apa ibu sekalian? Tandanya fathah atau dhammah? Ya mutakalim itu tandanya apa? Fathah atau dhammah? Halo, masih ada orang? Asra Ustaz. Kasroh. Ya mutakalim itu sukun dong tandanya. Ya, mutakalim. Ya mutakalim, sadiqi, ya-nya sukun. Kitabi, Oh ya, 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 ya. ya-nya sukun. Ya atau ya? Ah, Ya, tayyib. Ya mutakalim itu adalah ya sukun yang merupakan perubahan dari dhamir ana. Kalau kita perhatikan umat sekalian, semua ism jika bersambung dengan ya mutakalim pasti huruf sebelum ya mutakalim tandanya kasroh. Pasti huruf sebelum ya mutakalim tandanya kasroh. Ya atau ya? iya, Kitabun jadi kitabi, qalamun jadi qalami, baitun jadi baiti, dan seterusnya. Baik. Eh, harokat kasroh itu adalah harokat munasabah yang disebut dengan harokat munasabah. Harokat munasabah itu maksudnya adalah harokat untuk menyelaraskan bunyi. Ya, mutakalim itu tandanya sukun. Dan harokat yang paling selaras dengan ya sukun adalah kasroh. Ya atau ya? iya, Hmm. Makanya sebelum ya mutakalim itu selalu tandanya kasroh. Kasroh itu adalah harokatul munasabah. Harokat untuk menyelaraskan bunyi dengan bunyi ya mutakalim. Ah, jadi, umat sekalian, dalam semua kondisi i'rab, baik rafa, nasab maupun jar, setiap kata yang mudhaf kepada ya mutakalim itu pasti tanda i'rabnya muqaddar. Kalau misalkan marfu, alamat raf'ihi dhammah muqaddarah. Kalau mansub, alamat nasbihi fathah muqaddarah. Kalau majrur bagaimana? Tanda jarnya apa? Atau kita contohkan dalam susunan kalimat umat sekalian. Hada sadiqi atau hada kitabi. Hada sadiqi. Kata sadiqi di situ sebagai apa ya Arabnya umat sekalian? Sadiq. Kata sadiq di situ sebagai khabar ya atau ya? kabar. Khabarul mubtada. Khabarul mubtada. Hada mubtada berarti sadiq di situ sebagai khabar dari mubtada. Khabarul mubtada itu kondisi Arabnya bagaimana? Hukum Arabnya bagaimana? Kabar marfu Ustaz. مرفوع صحيح خبر المبتدا هذا صديقي كتا صديق خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم pada huruf sebelum ya mutakallim ضمة مقدرة. Kalau misalkan jumlah yang kedua contohnya ra'aitu sadiqi ra'aitu sadiqi ra'aitu merupakan fi'lun dan fa'il ya saya. Ya, Berarti sadiq di situ sebagai apa? maf'ulun bih, Bagaimana kita i'rabnya? Maf'ulun bihi mansub mansubun, wa alamatu nasbihi fathah, zahirah. mana fathah zahiram. Fathah muqaddarah. Fathah muqaddar kan sadiqi kasrah tandanya qaf ya kan Ibu? Iya, Berarti fathah muqaddarah. alamatu alamatu nasbihi fathah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim pada huruf sebelum ya mutakallim. Berikutnya contoh berikutnya. Dhahabtu
ma'a sadiqi. Dhahabtu ma'a sadiqi. Dhahabtu merupakan fi'lu dan fa'il. Ma'a itu merupakan zarfu makan, mansub, wa huwa mudhaf. Gitu kan Ibu ya? Ya. Maaf. Ah, Jayid. Berarti setelahnya kalau ma'a itu mudhaf berarti kata sadiq. Mudhafun ilaih. Bagaimana kita i'rabnya? Mudhafun ilaih Majrurun. majrur Wa alamatu jarrihi. wa alamatu jarrihi Kasrah. kasrah dhahirah atau muqaddarah? Zahira ya itu Ustaz. Udah kasrah. Tidak, Om. Tetap alamatu jarrihi kasrah muqaddarah. Kenapa? Karena kasrah yang ada di situ adalah harokatul munasabah, harokat untuk Hmm. menyelaraskan dengan bunyi ya mutakalim tadi. Itu ya, Bu ya. Yang itu bukan kasrohnya, bukan alamatul jar, tapi kasroh harokatul munasabah. Begitu ya, Bu ya. Bu Juanita ya. Ya Ustaz. Subhanallah jami. Baik. Jadi masih kalian sebelumnya kita harus betul-betul ingat bahwasannya yang namanya tanda i'rab itu pasti pada huruf terakhir. Tanda i'rab itu pasti pada huruf terakhir, bukan pada huruf sebelum terakhir, juga bukan pada huruf tambahan setelah huruf terakhir. Begitu ya, bukan? Pasti tanda i'rab itu pada huruf terakhir. Eh, di sini kata sodiqi tadi dalam semua kondisi i'rab tanda i'rabnya muqaddar. Dalam semua kondisi i'rab baik rafa, nasab maupun jar, maka tanda i'rabnya muqaddar. Dan ini berlaku untuk semua isim yang mudhaf ila ya'il mutakallim. Bingung tidak Mas sekalian? Halo? Kalau Bingung sodiki itu tidak? kasroh, kalau sodiki itu harokat terakhirnya dia kan sukun Ustaz. Maksudnya kak, Enggak, kasroh kar dong. kasroh karena ya mutakalimnya nggak dianggap gitu Ustaz. Kan ya mutakallim bukan bagian dari kata isim tersebut. Maksudnya kalau kita bilang sodiqi itu kan dua kata. Ya mutakallim kan satu kata sendiri, dhamir. Ya ada ya. Ya, Jadi huruf terakhir kata sodiq itu apa? Ya ini qaf. kasroh. Oh, kof. Ya Oh, kasroh. Kasroh itu kenapa kok kasroh? Karena harokatul munasabah. Karena menyelaraskan dengan bunyi ya mutakallim. Gitu ya. Jadi kasrohnya itu bukan tanda i'rab. hmm. Tanda i'rabnya selalu muqaddarah. Semua isim yang bersambung dengan ya mutakalim pasti tanda i'rabnya muqaddarah dalam semua kondisi i'rab. Gitu ya. Ya Ustaz. Kalau misalkan ditanya, apa sebabnya? Kenapa kok di sini harus muqaddarah? Kenapa kok tanda i'rabnya harus muqaddarah di sini? Maka dijawab sebabnya adalah istighalul mahalli. Kalau mau disingkat saja sampai di situ, boleh. Atau kalau dilengkapi, istighalul mahalli biharakatil munasabah. Istighal, mashghul. Al-mahal, mahal itu al-makan. Karena tempatnya sudah ditempati. Istighal mahal maksudnya adalah karena tempatnya sudah ditempati. Istighal mahal biharakatil munasabah. Harakatul munasabah tadi apa? Harokat penyelarasan bunyi. Karena kasroh itu kan menyelaraskan bunyi huruf ya sukun yaitu ya mutakallim. Ya atau ya. Karena Ya, tempatnya sudah ditempati kasroh, jadi semua tanda i'rabnya jadi muqaddar. Gitu ya, Bu ya? ya, Bingung tidak? nggak Ustaz. Allah jami'an. Jayid. Itu adalah tempat yang pertama dan sebab yang pertama. Sebabnya istighal mahal. Tempat yang pertama harokah apa namanya? Alamatul i'rab al-muqaddarah. Kita berpindah yang kedua. Yang kedua apa? Di mana tempat alamah muqaddarah
yaitu pada alismul maksur. Alismul maksur, masih ingat teman sekalian, alismul maksur itu pernah kita pelajari di semester 1. Alismul maksur itu yang bagaimana? Hmm. Hmm. Lupa Ustadz. Alismul maksur, sebenarnya namanya ini mengisyaratkan. Alismul maksur itu Oh, adalah isem yang diakhiri alif. iya, iya, alif maksurah. Baik, baik alifnya alif maksurah maupun mamdudah. Yang penting diakhiri alif, maka itu isem maksur. Setiap isem yang diakhiri alif, baik alifnya maksurah maupun mamdudah, maka itu disebut isem maksur. Kalau di sini kita sebutkan contohnya al-fata, al-mustashfa, al-huda, al-asa. Kemudian misalkan yang diakhiri alif mamdudah seperti Jakarta, Indonesia, Amerika, ah, itu diawali, apa diakhiri alif juga, tapi alifnya mamdudah. Nah, alif mamdudah. Setiap kata yang diakhiri alif, baik alifnya mamdudah maupun maksurah disebut isem maksur. Setiap isem yang diakhiri alif, baik alifnya mamdudah maupun maksurah, maka disebut isem maksur. Umat sekalian, dan isem maksur ini tanda i'rabnya selalu muqaddarah juga dalam semua kondisi i'rab, baik saat rafa', nasab maupun jar. Semua tanda i'rabnya selalu muqaddarah dalam semua kondisi i'rab. Limada? Kenapa? Kalau ditanya sebabnya apa? As-sabab at-ta'adzur. Jadi muqaddarah mana'a min duhuriha at-ta'adzur. Hal yang menyebabkan atau menghalangi tanda i'rabnya nampak adalah at-ta'adzur. At-ta'adzur maksudnya apa? At-ta'adzur atau udzur. Maksudnya apa maksud kalian? Karena huruf terakhirnya adalah huruf alif. Dan memang huruf alif itu sama sekali tidak bisa diharokati. Ya atau ya? Ya, Nah, alif itu adalah tanda baca panjang, tidak bisa diharokati, tidak bisa berbunyi a i u. Yang bisa berbunyi a i u adalah hamzah. Berarti kalau setiap isem yang diakhiri alif, yaitu isem maksur, maka tanda i'rabnya selalu muqaddarah dalam semua kondisi i'rab. Sebabnya apa? Sebabnya adalah at-ta'adzur, karena memang huruf terakhirnya tidak bisa diharokati. Huruf terakhirnya huruf A, tidak bisa diharokati. Bingung tidak masukkan? Hal min soal. Jadi misalkan al-fata, hadzal fata, ra'aitul fata, dhahabtu ma'al fata. Ya tetap lafadznya seperti itu, tidak ada bedanya. Al-fata, tetap al-fata, mau marfu, mansub, majrur, tetap lafadznya al-fata. Gitu ya, Bu ya? ya. Sedikit tanbih, sedikit mungkin catatan, tidak semua isim maksur itu mamnu' minas sarf. Tidak semua isim maksur berarti mamnu' minas sarf. Naam, sebagian isim maksur itu mamnu' minas sarf karena misalkan alifnya adalah alif zaidah gitu kan. Alif zaidah berarti karena sebab alif zaidah itu jadi mamnu' minas sarf. Kalau mamnu' minas sarf berarti nggak boleh tanwin juga. Selain tanda i'rabnya muqaddarah berarti nggak boleh tanwin juga. Tapi ada beberapa isim maksur yang munsharif. Ada beberapa isim maksur yang munsharif. Kenapa? Karena alif di akhir kata tersebut merupakan alif asliyah. Sejak fi'lunnya itu sudah ada alifnya. Bukan bukan alif zaidah. Yang menyebabkan mamnu' minas sharf itu hanya alif zaidah. Seperti Salma. Ya, aslinya Salima. Tidak ada alifnya. Kemudian jadi Salma. Alif zaidah berarti. Itu jadi mamnu' minas sharf. Nggak boleh tanwin. Namun ada yang memang sejak fi'lun madhinya itu sudah ada alifnya. Seperti istashfa, yastashfi. Isem makan kalau tidak ada alnya jadi mustashfan.
Kemudian hada yahdi. Sejak fi'ilnya sudah ada alifnya. Hada. Maka masdarnya, kalau tidak ada alnya, maka jadi hudan. Seperti di awal surat Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin. Dibaca tanwin. Fatan juga demikian sebenarnya kalau tidak ada al. Baik. Kalau alifnya alif asliyah, maka tetap bisa tanwin. Tapi tanwinnya terdapat pada huruf sebelum alif. Karena memang alif tidak bisa diharokati. Tanwinnya diletakkan pada huruf sebelum alif. Dan tanwinnya selalu fathah. Tanwinnya selalu fathah. Umat sekalian, apakah tanwin di situ sebagai tanda i'rab? Ya, kalau kita bilang mustashfan, hudan, fatan. Jawabannya, tanwin fathatain itu bukan tanda i'rab. Jadi kita harus membedakan antara tanda i'rab pada huruf terakhir dan tanwin di situ. Tanwin itu nggak pasti tanda i'rab. Tanwin di situ apa? Kenapa kok dikasih tanwin? Tanwin di situ untuk mengisyaratkan bahwasanya ism tersebut merupakan ism munsharif, bukan ism ghairu munsharif atau mamnu' min as-sarf atau ism alladzi la yansharif. Bukan, tapi itu adalah ism munsharif. Makanya dikasih tanwin kalau tidak ada al di awal. Namun kenapa kok yang dipilih selalu fathah tanda tanwinnya? Karena para ulama nahwu menjelaskan karena tanda fathah, harokat fathah adalah harokat yang paling ringan secara lafaz. Makanya selalu fathah yang digunakan. Mustashfan, hudan, fatan. Jadi kalau misalkan seperti itu, ada tanwin fathatain di akhirnya, itu juga dalam semua kondisi Arab bentuknya seperti itu. Mustashfan, huda, apa, mustashfan. Misalkan, hada mustashfan. Ra'aitu mustashfan. Dhahabtu ila mustashfan. Dalam semua kondisi Arab, bentuknya tetap seperti itu. Tanwinnya tetap fathatain. Sedangkan tanda i'rabnya tetap selalu muqaddarah pada huruf terakhirnya, yaitu pada alifnya. Selalu muqaddar. Bingung tidak maksud saya, maksud kalian? Jadi saya ingin menjelaskan di sana, jangan terkecoh kalau misalkan ada isim maksur, kemudian ada tanwin sebelum alif. Itu bukan tanda i'rab. Tanda i'rab itu tetap pada huruf terakhir, yaitu pada alifnya. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak, Muhammad? Hal min soal? Ustaz, jadi kalau zahabtu ilal mustashfan, mustashfannya itu kan ismun majrur, Ustaz. Naam, ism majrur wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah ala Oh, akhirih. Mana'a min duhuriha at-ta'adzum. Gitu ya. baik. Ya, Ustaz. Jangan. Dhahabtu ila mustashfan. Boleh tanwin kalau nggak ada al. Islam, ya. Tetap tanda i'rabnya selalu tanda i'rab itu saya sebutkan tadi di awal, tanda i'rab itu selalu pada huruf terakhir. Jadi nggak mungkin berpindah ke huruf sebelum terakhir gitu, ya. Ya, Ustaz. Baik, nastamir wahai sekalian. Berikutnya ism manqus. Ini alamah tempat tanda i'rab muqaddarah yang ketiga, yaitu alismul manqus. Masih ingat wahai sekalian alismul manqus itu yang bagaimana? Ini pernah kita pelajari di semester 3 kalau tidak salah. Kalau tidak salah kan berarti benar. Di semester 3 dulu kita pernah membahas salah satu contoh isim manqus yaitu ghalin, qadin, muhamin, janin. Masih ingat tuh masih kalian? Isim manqus itu isim yang bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Isim manqus adalah isim yang diakhiri huruf ya. Ya-nya memang ya bagian dari kata tersebut. Bukan ya zaidah seperti ya nisbah misalkan. Ya nisbah itu bukan. Tapi ya memang bagian dari kata tersebut. Jadi isem yang diakhiri ya dan sebelum ya bertanda kasroh. Itu isem manqus. Dan dulu kita pernah bahas ya-nya itu boleh dihapus kalau
bentuknya nakirah, boleh dihapus. Tapi kalau ya-nya dihapus harus digantikan dengan kasrotain. Jadi misalkan al-ghali jadi ghalin, al-qadi jadi qadin, al-jani jadi janin, kemudian al-muhami jadi muhamin. Itu masih ingat tuh mas kalian? Mudah-mudahan ingat. Insya Allah. Itu isem manqus, isem yang diakhiri iya dan sebelumnya bertanda kasroh. Maksudnya ya-nya adalah tidak berharokat dong ya-nya. Ya-nya itu tidak ditandai dengan harokat. Berbeda dengan ya nisbah yang tandanya bertasydid dan eh, sesuai dengan kondisi Arab yang menggunakan alamah dhahir. Tadi kita contohkan tadi apa? Al-Qadi. Yang ibu ya, Al-Qadi. Pertanyaannya, apakah dalam semua kondisi Arab, ism manqus ini menggunakan alamah muqaddarah seperti yang pertama dan kedua tadi, al-mudhaf ila ya'il mutakallim dan ism maksur. Kalau al-mudhaf ila ya'il mutakallim dan ism maksur itu selalu muqaddarah dalam semua kondisi Arab. Tapi kalau ism manqus ini, ism yang diakhiri ya, apakah selalu tanda i'rabnya muqaddarah? Jawabannya tidak. Tanda i'rabnya muqaddarah hanya saat dalam kondisi rafa dan jar. Dalam kondisi rafa dan jar. Fi halatir raf'i wal jar faqat. Adapun saat mansub, tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Jadi kalau misalkan kita contohkan dalam susunan kalimat, hadza al-qadi. Hadza al-qadiyu. Al-qadi. Al-qadi marfu. Khabar marfu wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dhammah muqaddarah. Kalau misalkan contoh berikutnya kalau mansub, ra'aitu al-qadiyya. Ra'aitu al-qadiyya. Di situ al-qadiyya maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi fathah zahirah. Fathahnya zahirah. Apa namanya itu? Kenapa kok fathahnya zahirah? Karena tidak ada unsur, tidak ada sebabnya di sana. Nanti kita bahas sebabnya. Sebabnya sudah hilang. Kenapa kok zahirah di sana? Kita bahas nanti. Kemudian untuk contoh yang berikutnya. Dhahabtu ilal qadi. Ila itu haful jar. Berarti al-qadi ism majrur. Wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah juga. Jadi menggunakan alamah zahirah hanya saat nasab dan menggunakan alamah muqaddarah saat rafa' dan jar. Wafaqanallah jauhnya. Kalau ditanya, sebabnya kenapa kok di sini muqaddarah? Kenapa Bu Janita kok muqaddarah sebabnya? Ini sebab yang ketiga. Sebabnya adalah astiqal. Jadi kalau kita i'rab, mana'a min zuhuriha astiqal. Mana'a min zuhuriha astiqal. Maksudnya astiqal itu apa, Om? Astiqal itu Berat. karena berat untuk dilafadzkan, berat untuk diucapkan. Jadi kalau misalkan kita paksakan pakai dhammah dan kasroh, al-qadiyyu, al-qadiyyi, itu di lisannya orang Arab itu berat sekali. Setelah kasroh kemudian dhammah, setelah kasroh kasroh lagi, itu berat sekali. Berbeda dengan fathah. Fathah tadi kita sebutkan ini adalah harokat yang paling ringan ya kan, Mas? Secara lafaz. Makanya saat fathah tandanya maka fathahnya itu zahirah, tidak muqaddar. Namun saat tandanya dhammah atau kasrah maka
dhammah dan kasrahnya muqaddar. Bingung tidak, Om? Jadi saat nasab dia zohiroh ya Ustadz, fathah Nah, zohiroh. sahih. Kalau Nah, rafa dan jar dia muqaddaroh gitu Ustadz. sahih. Kita Allah alaih. Allah jami. Oh, anak nampaknya. Mau nampaknya buah anak kurang lagi kurang enak badan. Syafah Allah syafa'na azilan. Ada pertanyaan Bu Juanita? Qadarullah ini nampaknya juga Safira sudah tidak di kelas karena mungkin sudah jam 9 ya. Jam 9 batas waktu penggunaan HP nanti. Iya Ustadz. Untuk karena kita doakan semoga segera sembuh. Allah syafa'na. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bagaimana terkait dengan tanda i'rab. Iya Ustadz. Saya minta maaf yang tadi terlambat saya mulai. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Jadi tersisa ada dua tempat menggunakan alamah muqaddarah, dua-duanya adalah fi'lun. Jadi tiga yang pertama ism yang sudah kita bahas barusan, sisanya adalah fi'l mudhari. Ada soal? Ada pertanyaan? Nah, yujat Ustadz. لا يوجد. إن كان لا يوجد فنكتفي بهذا القدر. نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلمنا، ونرجو الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا في جميع أعمالنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. آمين. Barakallahu fiik.